inget ya, kamu tuh nggak bakal bisa kerja di sana. Kamu tuh nggak punya duit, kamu nggak punya apa-apa. Udah pergi sana. Lagian meskipun dia ngelamar di perusahaan aku, emang punya uang berapa? Hah? Cuma bermodalkan ini doang? Hah? Gak guna, tau nggak? Hah? Gak guna. Cuma berkas doang, sekarang itu gak guna. Kamu pikir dengan kamu bawa surat lamaran ini, hah? Kamu bakal terima? Gak mungkin, tau nggak? Pak Arif, Put, saya mohon maaf agak telat Pak, masih kena macet. nggak masalah, saya juga baru datang, baru nyampe sini. Oh iya, gimana tentang perekrutan karyawan baru? Apa udah sesuai kota dan udah ada yang menempati posisi masing-masing atau masih kurang beberapa karyawan yang kita butuhkan? Sebenarnya masih kurang beberapa karyawan Pak, dan sebenarnya saya gak enak ngomong sama Pak Arif. Ini tentang pekerjaan atau masalah? Ini masalah calon karyawan baru Pak. Oh, Kebetulan dia itu teman saya dan lagi deket sama saya Pak. Jadi saya berencana untuk ngajak dia untuk bergabung di perusahaan kita. Tapi saya ingin melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan Pak. ini kan masalah karyawan baru, semua yang handle Pak David. Jadi saya pasrahkan semuanya sama Pak David. Dan emang kalau orang yang Pak David maksud itu udah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh perusahaan, ya kenapa enggak? Asalkan semuanya harus sesuai prosedur. Dan saya yakin kok Pak David juga orangnya profesional dan ya kalau emang yang Pak David maksud itulah ya kenapa enggak masalah, mau siapapun enggak. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang sudah dikasihkan sama saya Pak. Dan saya bakal menyeleksi meskipun orang tersebut itu dekat sama saya. Ya itu yang saya suka dari Pak David, orang yang profesional dan bisa dikasih tanggung jawab yang besar, dan satu lagi nggak pernah mengecewakan saya. Mana mungkin saya bakal mengecewakan Pak Arif. Sedangkan Pak Arif sudah baik banget sama saya dan sudah sangat banyak membantu terhadap saya Pak. Saya kayak gini ya belajar dari seorang. Dari dulu saya orang yang bisa dibilang menengah ke bawah, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi setelah kenal dengan seseorang, ya saya bisa ngejalani kehidupan ini jadi lebih baik dan sampai di posisi seperti ini. Jadi Pak David ini mengingatkan saya waktu dulu. Jadi orang yang omongannya bisa dipegang, orang yang punya integritas kerja bagus, ya pasti saya bakal ngasih sesuatu yang lebih dari yang lain. Berarti di balik kesuksesan Pak Arif itu ada orang yang support Pak Arif. Ya pastinya semua orang seperti itu. Laki-laki atau perempuan Pak? Ya kebetulan laki-laki. Oh, Dan ya itu juga sekarang orang yang saya hormati dan ya saya jangan bersyukur bisa kenal dengan beliau. Ya semoga nanti ke depannya Pak David juga ada di posisi saya sekarang, dan ya pesan saya cuma satu, kalau orang udah dikasih tanggung jawab lebih, ya pegang amanah itu baik. saya berharap juga seperti itu Pak. Tapi saya masih butuh banyak belajar dari Pak Arif untuk sampai ke titik di mana Pak Arif sekarang. Belajar itu biasanya dari pengalaman. Nah, kalau Pak David udah berkecimpung lama di pekerjaan Pak David ini, saya yakin ya pengalaman itu juga bakal jadi guru yang terbaik dan jadi pembelajaran ke depannya. Jadi saya harap ya Pak David terus berkomitmen baik sama pekerjaan ini dan usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Siap Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Dan saya harap Pak Arif gak bosan-bosan untuk memberikan saya pelajaran tentang perusahaan Pak. Ya selama saya
mampu, ya saya juga bakalan bantu Pak David semaksimal mungkin. Ya kebetulan saya harus ketemu sama bos saya dulu sekarang. Jadi semua masalah karyawan baru atau ya tentang perekrutan karyawan baru semuanya saya pasrahin sama Pak David karena saya udah percaya sama dia. Ya, sebetulnya perusahaan lagi membutuhkan satu orang karyawan laki-laki, Pak. Ya Pak David atur aja deh gimana enaknya dan ya seperti yang saya minta tadi, emang orang yang dibutuhkan sama perusahaan. Siapa? Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Aku harus memberikan kabar baik ini sama Windy. Halo. Iya, barusan aku udah ngomong sama Pak Arif kok. Dan Pak Arif sudah mempercayakan semuanya tentang perekrutan karyawan. Iya, termasuk kamu. Yaudah. Kamu besok bawa surat lamaran kerja. Ya, sama. Iyalah, gimana kamu biasanya lalu lamar surat lamaran pekerjaan. Ya kalau seumpamanya aku butuh kamu datang ke sini, aku bakal telepon kamu sekarang. Iya. Ya. Putri, Windy, kamu apa kabar? Kabar aku baik, kamu gimana? Aku juga baik banget malah. Kamu ngapain kesini? Aku mau ketemu seorang di sini. Siapa? Mau ketemu sama pacar aku. Kamu mau ketemu sama pacar kamu? Iya. Kamu punya pacar? Iya, aku punya pacar udah lumayan lama sih. Oh, bagus dong kalau gitu. Kabar kamu gimana? Kan kamu udah nanya barusan. Aku baik banget. Iya, lupa lagi aku. Aku mau ngasih tahu aja nih sama kamu. Kamu kalau misal cari pacar, cari kayak pacar aku. Dia itu udah baik banget, banyak duitnya lagi. Jadi aku udah nggak pernah bingung beli-beli apapun harus kayak gimana karena aku tinggal minta sama pacar aku. Ya syukur deh kalau gitu, berarti itu sebuah keberuntungan buat kamu kalau kamu dapet pacar yang emang baik dan sayang banget sama Iya kamu. dong. Pacar Terus, kamu enggak ya pasti? pacar aku masih pekerja keras sekarang. Udah ketebak. Makanya aku pengen ngasih tahu kamu biar kamu tuh ngerasain apa yang aku rasain juga. Karena ini tuh wah nikmat banget sih. Tiap hari aku bisa dikasih duit 10 juta loh. Berarti pacar kamu orang kaya ya? Iya. Bagus deh kalau kayak gitu. Sekarang kamu kerja di mana? Kamu ngapain kerja kalau misal pacar aku udah kayak gitu? Cewek-cewek tuh nggak perlu kerja. Oh, Ya aku tinggal minta aja sama pacar aku. Ya kan, kerjaan sekarang tuh nggak enak, berat. Ya kan? Tapi kalau menurut aku, meskipun kita perempuan dan kita bisa dikasih duit sama laki-laki, kalau bisa kita juga ikut kerja, Win. Karena kan nggak enak juga kalau kita setiap mau beli-beli minta terus. Ya aku sama tahu pacar. itu, Put. Aku juga pengennya kayak gitu kok. Tapi pacar aku bilang kalau aku nggak usah kerja. Ya kalau misal dia mau gantiin gaji aku bisa aja resign, ya kan? Iya sih. Iya udah. Terus ini mobil siapa? Oh ini mobil aku. Baru juga aku beli kemarin. Oh, ini mobil kamu. Iya mobil aku. Dibeliin pacar kamu ya? Ya sebenarnya aku beli sendiri sih. Oh gitu. Iya. Ya bagus deh kalau gitu. Kita udah lama banget gak ketemu. Ternyata kamu udah lumayan ini ya. Ya bukan berbeda. lumayan itu mah banget ini tuh. Iya, Beda kamu banget. berubah drastis nggak kayak Iya, dulu. bener. Kamu tetap aja. Lucu kan? Itu kamu tetap aja dari dulu kayak gini. Iya kan?
pacar kamu sekarang kemana? Oh, pacar aku lagi mau kesini juga. Tapi Oh, semoga kita nggak nggak langsung ketemu bareng? lagi ya. Enggak. Soalnya pacar aku pakai mobil dia sendiri. Kita masing-masing gitu. Karena kan orang kaya ya. Biasalah. Terus ngapain kesini? Ya nggak tahu urusan pacar aku. Nanti aku tanyain deh. Oh, ada urusan kerja juga? Iya bener. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Iya. aku pergi dulu ya. Ya udah duluan aja. Kalau bisa jangan ketemu lagi ya. Ya udah duluan aja. Ya udah aku pergi ya. Tapi inget ya Put, kalau misal ketemu lagi kamu pura-pura nggak kenal sama aku aja ya. Kenapa gitu? Ya soalnya aku malu. Kenapa, Win? Nggak usah nanya kenapanya. Ya Ya kamu enggak, tahu lah kenapa aku malu. tapi aku nggak punya salah kan sama kamu. Ya enggak, aku malu aja. Malu karena apa? Ya kamu tanya aja sama diri sendiri. Ngapain tanya sama aku? Aku udah kayak gini, ya jelas kita nggak level dong, Put. Apalagi pacar kamu masih pekerja keras kan kata kamu. Apa? Kuli bangunan. Semua Beda laki-laki sama tuh pekerja pacar aku. keras, Win. Pacar kamu juga mesti masih kerja kan? Iya, tapi kerja santai, nggak kerja keras. Ah udah deh terserah kamu. Meskipun nanti kita ketemu lagi, meskipun kata kamu kita nggak perlu kenal dan harus pura-pura nggak kenal, kayaknya nggak usah segitunya deh, Win. Aku serius loh ini. Ya aku juga serius. Aku ngerasa aku nggak punya salah sama kamu dan ya kita Emang biasa ya orang kayak aku ini banyak banget yang pengen jadi teman aku. Ya aku maklum sih kamu kayak gitu karena aku pengen banget kan diakuin sebagai teman aku. Ya aku nggak mau. Ya udah sana pergi aja. Ingat ya. ya udah terserah kamu. Aku lanjut jalan ya. Mana sih David? Rif, udah tadi Rif. Lumayan sih. Ini berkasnya sudah saya tangani semuanya. Ini berkas apa Rif? Ya tentang yang kemarin saya ceritakan itu Pak. Dan Oh, ya saya berterima kasih sama Pak Bayu atas bantuan selama ini sampai saya ada di posisi yang sekarang. lagian kamu juga nggak perlu sampai resmi kayak gini Rif. Aku kan juga bantu kamu tuh ya nggak karena apa-apa gitu. Ya aku juga juga bersyukur Rif. Orang yang selama ini aku bantu, yang aku arahkan benar-benar bisa berhasil. Sampai modal sebesar ini aja bisa balik hari ini. Ya, saya udah cukup banyak utang budi sama Bapak. Saya ada hal seperti ini nggak saya kembalikan. Dan ya kebetulan perusahaan yang saya pegang sekarang udah berkembang pesat dan ya lagi-lagi semua itu berkat Bapak. Oh, Dari awal Pak Bayu bantu saya dan ya carikan saya klien dan ya semuanya berasal dari Pak Bayu. ya Jadi itu saya nggak mungkin mengecewakan Pak Bayu. aku kan hanya sebagai pelantara aja Rif. Semua itu murni hasil kerja keras kamu sendiri. Ya aku juga diuntungkan dengan masalah ini. Aku juga dapat klien-klien baru sehingga aku juga bisa dikenal melalui perusahaan-perusahaan kamu. Kamu juga selalu rekomendasikan perusahaan aku. Ya intinya kita sama-sama menguntungkan. Dan ingat ya Rif, ke depan kamu nggak boleh terlalu percaya terhadap siapapun rekan kerja kamu, termasuk aku. Bahkan ke karyawan-karyawan kamu yang kamu percaya sekalipun, kamu jangan mudah percaya sama mereka. Sebelum mereka benar-benar bisa membuktikan sama kamu kalau misalkan kerjaan mereka itu benar. Urusan yang lain-lain itu udah beda lagi. Saya belajar banyak dari Pak Bayu. Nah, untuk hal ini ya saya juga bakal pikirin matang-matang Pak sebelum saya percaya sama orang. Dan ya seperti perlakuan Pak Bayu sama saya, Pak Bayu bantu saya dengan totalitas, dan saya juga punya beberapa karyawan yang saya perlakukan sama seperti Pak Bayu perlakukan saya. Ya eman-eman kalau ilmu yang Pak Bayu berikan sama saya nggak saya amalkan sama orang lain Pak. Ya semoga aja karyawan yang emang saya perlakukan seperti itu kedepannya bisa punya nasib seperti saya juga. Ya amin. Itu tergantung kamu bagaimana mengarahkan karyawan-karyawan kamu. Rif. Aku sebenarnya kesini, kenapa aku ngajak ketemu di sini sekalian? Aku lagi mau ketemu sama pacar aku. Rif. Ya biasalah pacar aku ngambek gara-gara ya aku lama nggak ketemu sama dia. Kamu tahu kan, selama aku
kenal sama kamu, kerjaan aku numpuk banget, belum lagi harus ketemu sama klien yang bakalan ketemu sama kamu. Ya biasalah perempuan, Div. Ya kebetulan juga saya kali ini membuka lowongan kerja besar-besaran Pak. Soalnya ya seperti yang saya bilang tadi, perusahaan saya udah maju pesat dan banyak klien dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Ada itu saya ngadain untuk ini. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku bersyukur banget, Div. Sekarang banyak perusahaan yang mengurangi banyak karyawan, sedangkan di perusahaan kamu malah nambah terus. Itu artinya perusahaan kamu tuh sangat baik, Div. Mulai dari sisi manajemen, omset, bahkan profitnya, ya semuanya pasti sangat baik dong. Nanti aku juga butuh bantuan kamu, Div. Aku kan Januari ini mau lamar pacar aku nih. Oh, Nah, nanti aku minta tolong sama kamu buat mempersiapkan ya cara pertunangan aku. Rencananya sih masih kurang 1 minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi ya. Kalau misalkan 1 minggu lagi, kebetulan hotel saya emang ada yang udah booking, tapi untuk Pak Bayu saya bakal sediain tempat khusus buat Pak. Beneran nih? Pak Bayu tenang aja, kalau masalah kecil seperti itu apa sih yang nggak bisa saya lakuin, apalagi di kota ini. Iya udah deh kalau kayak gitu, Rif. Aku serahkan semuanya sama kamu. Untuk masalah urusan pembayaran, nanti kamu bisa chat aku. Kalau masalah itu Pak Bayu nggak bisa pikirin, semuanya gratis sama cateringnya. Beneran, Rif? Nah, itu hanya bantuan kecil dari saya tuh. Nanti kamu rugi, Rif. Itu udah penghasilan kotor saya Pak. Masalah kayak gitu nggak masuk hitungan buat saya. Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku makasih banyak ya, Rif. Gimana kalau misalkan aku ketemu sama pacar aku dulu? Ya, Nanti kita bisa ngobrol lagi. Aku bakalan bawa pacar aku buat ketemu sama kamu juga. Boleh. Oke. Udah, makasih ya, Rif. Mari Pak. Bantuan kecil ini buat aku nggak ada artinya daripada bantuan Pak Bayu selama ini. Semoga aja nggak ketemu Putri lagi. Aku udah bilang sama dia kalau misal aku nggak kerja karena pacar aku tajir. Padahal aku mau kerja. Ada kali cowok kayak gitu banget. Win, berarti dari tadi pas waktu aku nelpon kamu udah siap-siap. Iya, karena kamu mau ngasih aku kerjaan. Baguslah kalau gitu. Berarti kamu udah siap kan untuk jadi wanita karir? Siap dong. Karena kan di belakang aku ada kamu. Jadi aku yakin kamu pasti bisa bantuin aku sampai aku sukses. Kalau masalah pekerjaan, kamu tenang aja. Aku bakal support kamu kok. Dan aku gak bakal biarin kamu itu ya gak bisa menyelesaikan pekerjaan kamu. Iya. Kamu percaya juga kan sama aku? Iya, aku percaya. Dan kalau misalkan ada karyawan kantor yang mencoba untuk macam-macam sama kamu, ya kamu langsung bilang sama aku. Ya, bakal bilang sama kamu. Makasih ya, udah bantuin aku. Aku seneng banget. Eh, Akhirnya kita satu kantor. tapi nggak apa-apa satu kantor punya hubungan. Gak apa-apa lah, barusan aku ngomong langsung kok sama Pak Arif kalau aku deket sama kamu. Pak Arif, Oh, nggak apa-apa. iya Pak Arif baik-baik aja. Justru Pak Arif mendukung banget. Yang terpenting ngelamar pekerjaan sesuai dengan prosedur. Iya sih, iya kan ini udah selesai prosedurnya, aku udah bawa berkasnya kan. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini apa? Tadi aku ketemu sama teman aku. Nah, Terus? teman aku itu dari kalangan bawah. Terus aku bilang sama dia kalau misal aku nggak kerja dan nggak kerjanya karena pacar aku bisa kasih aku uang bulanan sebanyak kalau aku dapat gaji kerjaan. Tapi semoga aja nggak ketemu lagi ya. Kamu gak mau kerja. Kalau misalnya kamu capek, ya gak apa-apa. Aku bakal ngasih uang jajan buat kamu. Ya kalau misalkan itu kemauan kamu. Enggak, aku kan emang pengen kerja dari awal. Aku juga pengen jadi wanita karir karena kan orang seperti kamu nggak mungkin dong dapat cewek sembarangan. Harus yang punya value juga. Ya aku nggak mau kelihatan pengangguran. Ya udah. Sekarang itu maunya kamu.
kamu mau bekerja. Itu maunya aku. Jadi bukan karena paksaan aku. Iya, bukan. Kamu kesini naik apa? Tadi naik mobil. Mobilnya dari mana? Tadi di parkiran. Mobil kamu di mana? Ya aku juga Ya. bilang sama teman aku. Padahal mobil aku kan kredit ya. Aku bilang beli sendiri. Ya udahlah nggak apa-apa. Temen kamu kan nggak bakalan tahu kok. Iya sih. Orang tahunya ketika orang tersebut itu bawa mobil sendiri dan kelihatan kalau dia itu nyangkanya orang banyak uang. Iya sih, dia pasti percaya kan kalau aku udah sampai di titik ini. Aku bilang kalau pacar aku itu tajir banget. Kenapa? Karena dia punya pacar juga yang jauh banget di bawah kamu. Masa? Makanya aku tuh pengen sambung-sambungin kamu di depan dia. Berarti Ya, kamu tapi emang kenyataannya kamu udah mapan sih. Dia daripada pacar dia. Aku yakin pacar dia tuh orang sembarangan. Karena dia bilang kerjaannya ya pokoknya dia jawabnya kerja keras. Udah pastikan orang-orang kayak gitu kalau nggak kuli tukang pedagang kaki lima. ya kamu tuh sendiri sekarang jadi pekerjaan itu susah banget, apalagi kerja kantoran dengan gaji yang besar dan masa depan yang bagus. Iya. Ya kamu gak salah deh, Nggak salah kan aku? meskipun kamu ya sedikit ngerendahin teman kamu itu. Ya iyalah. Lagian itu juga kan motivasi. Siapa tahu karena ini mental dia down terus dia mau bangkit, ya kan? Orang seperti itu orang yang bisa berpikir panjang. Iya sih. Halo? Iya. Kamu ke taman dekat air mancur. Iya. Ya udah aku tunggu. Jangan lama-lama. Itu siapa? Ada temen aku minta kerjaan juga. Oh, ada juga selain aku. Iya. Oh iya, aku mau ke toilet dulu bentar. Iya, Kamu hati ya. jangan kemana-mana. Iya. Bayu, kamu bawa berkas. Jangan-jangan kamu yang dimaksud pacar aku. Kamu ngelamar kerja sama pacar aku juga? Maksud kamu apa, Win? Iya kan, kamu kesini karena kamu butuh kerjaan kan sama pacar aku. Ini kamu bawa berkas kesini. Pacar aku bilang kalau dia lagi di dekat air mancur. Kamu udah sampai di sini. Kamu tuh bener, pacar aku lagi ke toilet. Ih, serius kamu mau ngelamar kerja, Bay? Nggak mau ngelamar kerja sama pacar kamu siapa? Kenal aja aku enggak. Alah, udah deh nggak usah ngeles. Udah jelas, kamu tuh nggak usah bohong sama aku. Kamu itu nggak bakal diterima sama pacar aku. Lagian kamunya apa sih? Mau kerja di sana? Bentar, Win. Maksud kamu punya apa? Ya kamu nggak punya apa-apa buat kerja di sana ya kan? Harus bayar kerja di tempat pacar kamu? Itu kan perusahaan elit. Orang kayak kamu ngapain di sana jadi OB? Ya kalau Sorry, jadi Win. OB sih bisa-bisa aja. Sorry ya, Win. Aku kasih tahu nih sama kamu. Zaman sekarang emang masih ada orang mau kerja itu harus bayar. Ih, nggak percaya banget. Kamu sebelumnya pengalamannya apa sih? Jadi kuli aja kan, makanya kamu nggak tahu kalau sekarang udah berubah. Terserah kamu, Dewin. Kamu mau ngomong apapun, terserah kamu. Percuma juga. Kamu malah ngeselin sih. Aku tuh ngomong serius ya sama kamu. Ini daripada kamu ketemu sama pacar aku, kamu pergi aja sekarang. Aku nggak mau pacar aku punya satu kantor sama orang toksik kayak kamu. Emang orang bawa berkas kayak gini selalu melamar kerja, enggak juga kan? Ya tapi udah jelas. Udah deh, kamu nggak usah bohong sama aku, nggak usah ngeles. Kenapa sih, Win? Kamu setiap ketemu sama aku, kamu selalu cari masalah. Kamu yang cari masalah, kamu yang dateng, ngapain aku yang cari masalah? Kan tempat umum, kalau kamu gak manggil, aku nggak mungkin nyamperin. Emang siapa sih yang pengen manggil kamu, Bay? Travelek aja, karena ada kamu di tempat ini dan kamu lagi yang berkas. Kamu juga lagi butuh kan sama pacar aku? Gimana sih kamu? Siapa sih yang mau manggil orang miskin kayak kamu? Sekaya apa sih Diri pacar aja, kamu? malu. Sampai kamu yang cuman sebagai pacarnya aja sesombong ini. Ya kalau misal aku bisa sombong, kenapa emang? Kamu aja nggak bisa sombong. Ntar kamu ketemu sama pacar kamu, selingkuhannya ya terus sama kamu. Kurang ajar banget sih, aku gak pernah kayak gitu ya. Aku tuh bukan kamu.
Kamu diem dikit udah bilang I love you sama orang. Ih, jijik banget. Terserah kamu deh, Win. Tapi yang jelas ya, kalau pacar kamu nih tahu, Masih pacar aku. pas kelakuan pacarnya kayak gini, dia pasti bakal putusin kamu. Kelakuan aku apa? Kurang ajar banget sih kamu. Kamu lihat sendiri aku tuh nggak pernah macem-macem ya. Ya aku nggak tahu, Win. Ini teman-teman aku juga punya teman. Itu urusan kamu sama pacar kamu, nggak ada urusan sama aku. Kamu itu lagi butuh sama aku. Harusnya kamu tuh sopan ya sama aku. Kamu udah banyak salah sama aku. Kamu nggak bakal diterima. Ya udah deh, terserah kamu. Seandainya aku mau ngelamar kerja pun, aku bisa cari kerjaan di tempat lain. Siapa yang bisa nerima kamu? Banyak. Kamu kok belagu banget sih? Kamu tuh ngeselin tau nggak? Kamu ngapain nyubit sih, Win? Ya karena kamu ngeselin. Ingat ya, kamu tuh nggak bakal bisa kerja di sana. Kamu tuh nggak punya duit, kamu nggak punya apa-apa. Udah pergi sana. Win, Apa lagi? kamu Kalau apa-apaan kamu sih, mau Win? kerja di sana, kamu mending cium nih kaki aku. Udah pergi. Ingat ya, kamu bakalan nyeselin karena udah kamu memperlakukan aku seperti ini. Udah sana pergi. Aku heran ya. Udah sana pergi. Ih, aku muak banget tau lihat kamu. Kenapa ya? Pacar kamu bisa mau sama aku, Win. Sedangkan kamu sikapnya kayak gini. Ya aku sama dia lembut kali, sama kamu doang nih. Aku ingin tahu berapa lama betah pacar kamu dengan sikap kamu yang seperti ini dan dari dulu mau seperti ini. Aku nggak mau ngelamar kerja di tempat pacar kamu, ngerti? Ya udah sana pergi. Keselin sih. Gimana sih lama banget? Lu ada yang lindungin kalau gini. Kemana sih? Kayaknya udah telat setengah jam. Pasti kayak gini, pasti dia itu masih ada kerjaan. Kapan sih dia tuh ada waktu buat aku ngeluangin waktunya sehari aja? Awas aja bentar lagi kalau sampai ketemu sama aku dan buru-buru pulang bilang ada klien lah atau ketemu sama inilah itulah. Awas aja. Aku bakal kasih dia pelajaran. Ya enak aja kalau dia pikir aku. Maaf ya, aku telat. Udah biasa. Ya kamu jangan marah dong. Tadi kamu bawa mobil sendiri sini. Kalau menurut kamu? Nggak mungkin dong aku dianterin sama orang tua aku. Iya, aku minta maaf. Kamu jangan marah-marah dong. Gimana aku nggak marah? Kamu setiap mau ketemu sama aku, kamu selalu telat. Dan kamu selalu sibuk sama kerjaan kamu. Kalau orang manis emang suka disamperin semut. Apaan sih? Nggak lucu. Nih, aku tadi sebelum ketemu sama kamu, aku masih ambil berkas dulu sama Arif, tahu kan? Orang yang aku bantu dan sekarang ternyata dia tuh udah sukses, udah ngelunasin semua utang-utangnya sama aku. Udah ngembalikan semua duit yang udah aku pinjemin sama dia buat ngebangun perusahaan. Bagus. Kamu tuh nggak seneng? Seneng. Nah, aku mau cerita sama kamu, cuman aku takut. Tentang apa? Tuh, aku belum cerita aja, kamu udah marah sama aku. Tentang apa dulu? Aku barusan ketemu sama mantan aku. Tapi kan aku masih belum jelasin sama kamu. Aku udah tahu pasti alurnya. Kamu mesra-mesraan ya sama orang itu. Emang aku selama ini pernah mengkhianati pacar aku yang cantik ini? Ya aku kan nggak tahu, Bay. WhatsApp udah kamu pegang, semua sosial media aku udah kamu pegang, masih kamu nggak percaya juga sama aku? Aku lewat barusan dikira mau ngelamar kerja sama pacarnya, karena pacarnya itu katanya punya perusahaan dan lagi buka lowongan pekerjaan, karena aku bawa berkas ini. Oh jadi Nah terus dia maki-maki aku, katanya aku nggak punya duit buat bayar buat masuk di perusahaannya, padahal kan juga punya perusahaan sendiri. Jadi mantan kamu sama pacarnya? Nggak sendirian, kamu nggak berdua kan? Dia sendirian, katanya pacarnya ke toilet.
Nah akhirnya aku nih didorong. Nih kalau nggak percaya sampai kotor. Yaudah yuk samperin pacar mantan kamu. Jangan. Udah. Sekarang bukan waktunya membahas masalah-masalah lalu. Iya, ya kamu duluan yang bahas, kan aku nggak terima kalau pacar aku diginiin. Ya, aku senang kalau misalkan kamu bilang nggak terima. Cuman kalau kamu salah paham kayak tadi, belum aku cerita kamu udah marah-marah, tuh aku kurang suka. Ya namanya juga ketemu sama mantan. Coba deh aku bilang sama kamu, kalau aku ketemu sama mantan aku, kamu pasti juga kayak gitu kan. Mana ada sih pacar yang nggak cemburu kalau pacarnya ketemu sama mantannya. Kalau nggak cemburu berarti nggak sayang. Kalau kamu coba aja, kalau berani. Bakalan Ya udah aku aku coba beneran ya. Ya udah, kamu bakalan ngeliat aku di penjara. Bakalan aku cincang-cincang. Enggak, aku bercanda. Oh iya, Kenapa kamu mau pulang duluan lagi? enggak. Aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Aku tadi minta tolong sama Arif buat mempersiapkan sesuatu, buat mempersiapkan acara pertunangan kita. Aku mau ngelamar kamu buat jadi tunangan aku. Ya kita tunangan 1 bulan aja. Habis itu setelah kita saling mengenal antara keluarga kita, baru kita langsungkan pernikahan kita. Kamu mau kan buat aku lamar? Ya nggak mungkin aku tolak dong. Aku juga udah. Kamu nggak ada seneng-senengnya? Aku seneng mau dilamar sama kamu. Ya kita pacaran udah lumayan lama dan kayaknya emang waktunya kita serius. Nah, syukur deh kalau kayak gitu. Aku pikir kamu bakalan gak seneng. Dan Arif udah mau menyiapkan semuanya hari ini juga. Dia ngasih aku gratis semua persiapan mulai dari makanan semuanya itu ditanggung sama Arif. Katanya itu tanda terima kasih karena aku udah bantu Arif sampai sesukses sekarang. Ternyata Arif tuh punya 3 hotel mewah di sini. Kok gratis sih sayang? Kan kasihan. Ya aku udah bilang sama Arif kalau misalkan aku mau bayar, cuman dia bilang apa yang aku bantu selama ini itu nggak sebanding dengan apa yang Arif kasih. Padahal aku kan bantunya ikhlas juga. Ya mungkin dia cuman pengen ngasih sesuatu aja sama aku di hari spesial aku. Iya udah kalau gitu yang penting kamu nggak maksa aja. Enggak kok, malah aku maksa buat bayar, tapi dia tetap nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Kapan ya aku bisa lihat contoh yang kamu kasih sama Arif? Gini aja deh, gimana kalau misalkan ntar lagi kamu ketemu sama Arif, kamu langsung kasih tahu sama dia konsep yang kamu mau kayak gimana, dan ya kamu konsultasi aja sama Arif. Dia kan udah biasa nangani hal seperti ini. Aku sendirian. Iya, nanti aku bakalan nyusul, aku masih sakit perut. Kamu mau ikut aku? Kamu mau BAB? Ya udah, kalau kamu misalnya mau iya. ikut aku. Yang enggak juga. Aku pikir kamu ada kerjaan lagi. Khusus hari ini aku udah batalin semua kerjaan aku supaya aku bisa full sama kamu. Sekalian nanti kalau kamu udah bicarakan konsep sama Arif, kamu bareng sama aku sama Arif langsung kita ke hotelnya Arif. Kamu nggak kabur kan? Nih, ini berkas penting dari Arif yang dikasih sama aku. Kamu pegang berkas ini. Aku bakalan langsung datang. Ya Tapi udah. masa ya kamu pegang berkas itu? Ya nggak mungkin juga, buat apa? Ya, makanya. Ya lagian kamu sih kadang tiba-tiba kamu telepon aku, kamu dadakan bilang ada meeting, ada inilah, ada itulah, dan aku sendirian di sini. Enggak kok, kali ini aku beneran. Aku bakalan temenin kamu hari ini full. Kemanapun kamu mau, kemanapun aku bakalan anterin kamu. Janji ya? Aku janji, bensin mobil udah aku fullin semua. Dan kartu ATM udah aku fullin juga. Kalau kamu belanja apapun, aku bakalan kasih buat kamu. Ya meskipun kamu juga punya duit sih, tapi Kita nggak perlu bahas itu. Ya udah, kamu kalau mau ke toilet sana, aku mau ke Pak Arif. Pak Arif di sebelah mana? katanya sih dia ada di sekitaran taman. Dia bilang sama aku bakalan nunggu di sana. Ya udah. Ya Aku udah. mau ke toilet dulu ya. Lama-lama. Ya.
Aku tuh kesel banget sama orang itu. Aku Iya. nungguin aku. Kenapa tadi kamu gak langsung telepon aku? Hah? Kan aku Karena langsung itu lagi nyamperin. panas banget emosinya. Aku tuh gak sempet buat pegang HP. Dia tuh nyuruh terus. Ya udah, aku minta maaf karena udah ninggalin kamu tadi sehingga kamu punya masalah sama Ini orang. orangnya, ini orangnya gangguin aku tadi. Oh, berarti kamu sini. Berarti kamu yang ganggu pacar aku. Hah? Iya. Dia kan yang mau ngelamar kerjaan sama kamu juga karena dia datang ke tempat yang sama aku tadi. Hah? Dia mau ngelamar di perusahaan aku. Iya, ini dia bawa berkas. Win, orang yang nelpon aku itu bukan dia. Lagian meskipun dia ngelamar di perusahaan aku, emang punya uang berapa? Hah? Cuma bermodalkan ini doang. Hah? Gak guna tau enggak? Hah? Gak guna. Cuma berkas doang, sekarang itu gak guna. Hah? Kamu berani sobek dokumen penting aku? Maksud kamu apa? Itu penting tuh kamu. Hah? Ya, tapi menurut aku itu sampah tau enggak? Dan aku beritahu sama kamu, kalau kamu mau ngelamar di perusahaan manapun, kalau kamu gak punya uang, kamu gak bakal diterima. Win, ternyata kamu sama pacar kamu itu nggak ada bedanya, Win. Iya, kita sama-sama juga karena frekuensi beda sama kamu. Kelas aja beda. Terus kalian mau apa nih sekarang? Hah? Aku mau ngasih pelajaran sama kamu karena kamu udah ganggu pacar aku. Yang gangguin pacar kamu siapa? Aku dibilang mau ngelamar kerja di tempat kamu kerja, tahu nggak? Lagian ya dari taman-tamannya Tapi dia kamu pikir aku kesel tau kan? itu cuman karyawan juga, Win. Jabatan aku tinggi di perusahaan aku, ya. Jangan bilang kamu cuma karyawan biasa. Hah? Emang kamu siapa? Ya, orang yang kerja serabutan, yang mau mencoba ngadu nasib melamar di perusahaan besar. Hah? Jangan ngimpi deh. Mendingan kamu bawa kaleng di lampu merah, itu cocok buat kamu. Sekarang kamu tahu kan, pacar aku itu punya jabatan yang tinggi dan dia tuh orang kaya. Beda sama kamu. Kamu tuh orang miskin di sini, orang paling miskin. Kamu pikir dengan kamu bawa surat lamaran ini, hah? Kamu bakal terima? Nggak mungkin, tau nggak? Kalian benar-benar menguji kesabaran aku di sini ya. Aku pengen tahu marahnya orang miskin itu seperti apa. Emang apa yang bisa kamu lakukan sama kita? Mas, aku kasih tahu sama kamu ya. Seharusnya kalau misalkan kamu ngerasa sukses di sini, kamu juga harus bisa menghargai orang lain. Jangan sampai jabatan kamu membuat diri kamu itu jadi sombong kayak gini. Menghargai orang yang sudah mengganggu pacar aku? Hah? Maksud kamu apa? Hah? Aku malah lebih kasar daripada ini, tau nggak? Pacar kamu aja masih mau deket-deket sama. Siapa yang mau deket-deket sama kamu? Udah, bagus kalau kayak gitu. Dan aku kasih tahu juga sama kamu ya. Kamu hati-hati kalau pacaran sama perempuan itu. Kesan nasihatin aku deh. Ya, aku tahu pacar aku. Cowok yang kemarin tahu pacar kamu? Gak tahu kan? Kamu bisa tanya. Baru ya. Kamu bisa tanya Tahu nggak? sama pacar kamu. Aja. Gak usah takut, gak usah khawatir. Siapa takut juga? Kamu tuh ngelantur tahu nggak? Kamu sama aku terus kan? Ya, kamu tahu lah aku sehari-hari gimana. Gak usah dengerin dia tuh, gak usah didengerin. Ayo. Aku lebih percaya kamu kok daripada orang lain. Hah? Dia coba menghasut aku supaya aku tuh Iya. marah sama kamu. Kamu Gak ngerti. ngaruh. Mending kamu pergi deh. Ya, jangan cari masalah lagi. Aku gak pernah mau cari masalah sama siapapun. Masa gitu ngomongnya bisa nggak? Biasa aja mukanya. Tapi pacar kamu yang selalu cari masalah sama aku. Dan aku kasih tahu, Win, kamu gak usah munafik ya, Win. Mau aku bongkar semua sama pacar kamu? Apaan emang? Win, Udah, kayaknya dia udah mulai stres deh. Kayaknya dia udah sinting, udah lama gara-gara hidup miskin. kamu kok bisa sih kenal sama pria miskin? Nggak tahu. Kayaknya dulu nasib tersial aku dia bisa kenal sama orang kayak gini. Sial banget. Biasanya orang seperti ini belum makan, nah? Apa aku mau iya, sumpah mau mulut dia sama uang ini? Oh? Iya. Mau?
Oke. Anggap aja aku nggak kenal ya sama kamu. Aku udah nggak. Harusnya aku ya, mungkin terserah kamu. Pak Arif? Mbak Putri, calon istri Pak Bayu. Iya. Gimana? Udah ketemu sama Pak Bayu? Soalnya tadi saya ketemu Pak Bayu mau nemuin Mbak Putri. Udah kok, barusan saya udah ketemu sama Bayu dan Bayu masih ke toilet. Ini Pak Arif, saya mau nanya kan, Bayu udah ngasih tahu ya kalau kita bakal ada acara gede nih. Iya, acara pertunangan Mbak Putri sama Mbak Bayu. Kalau masalah tempat, Mbak Putri nggak perlu khawatir. Saya udah nyiapkan dan saya untuk acara ini. Jadi semuanya aman, termasuk juga catering aman. Tinggal tamu undangan siapa aja yang mau Mbak Putri undang, ada berapa orang nanti kabarin. Iya, masalah dekor konsepnya itu jangan kayak terlalu ramai ya Pak Arif, kayak bikin elegan aja. Soalnya ini kan cuman acara pertunangan dan nggak sampai kayak acara pernikahan sampai dekornya yang berbunga-bunga gitu. Saya nggak begitu suka. Kalau Mbak Putri sukanya di outdoor, kita juga menyediakan tempat kok. Nah, di samping kolam renang ada taman, mungkin Mbak Putri mau konsep yang seperti itu atau gimana? Kalau Atau di indoor masalah outdoor sih sekarang musim hujan ya, takutnya tiba-tiba pas waktu acara tiba-tiba hujan deras gitu kan, nggak lucu Pak Arif. Jadi mending kayaknya kita di indoor aja deh. Yaudah kalau gitu kita temuin Pak Bayu, kita bicara konsepnya seperti apa biar nanti pelaksanaannya jadi gampang. Ya udah kalau gitu Bayu kayaknya toilet sebelah sana. Kenapa kalau kita ke sana? Mari. Ya udah. Udah mendingan kamu pergi deh. Hah? Ngapain masih di sini? Gimana? Kamu ngapain di sini? Pacar kamu ini? Men, Kamu kenal sama dia? dia temen aku, Bay. Dia mantan aku yang aku ceritain sama kamu tadi. Oh, jadi ini mantan kamu? Kamu yang maki-maki Bayu tadi? Kamu juga dorong Bayu ya? Tuh kan dia marah-marah juga sama Udah deh, aku. jangan jadi masalah. Mendingan bawa pacar kamu ini daripada aku naik darah. Naik darah? Kamu berani tunjuk-tunjuk? Ini karakter kamu yang berbeda. Gini, sebenarnya Pak Bayu ini orang yang saya ceritakan tadi semalam. Orang yang udah banyak bantu saya. Dia siapa, Rif? Dia bawahannya. Kamu bawahnya Arif. Kamu bisa kerja gara-gara aku juga ya. Pak, saya minta maaf Pak. Saya minta maaf karena kesalahpahaman ini Pak. Dan saya udah lancang banget sama Pak Bayu. Dan pacar kamu ini udah nggak sopan banget sama aku. Aku dibilang mau ngelamar kerja. Jangan minta maaf sama aku, minta maaf sama... Bayang minta maaf banget sama kamu, Bay. Dan kamu asal tahu ya, hotel yang saya siapkan sama kamu, ya itu untuk acara pertunangan Pak Bayu sama calon tunangannya ini. Saya kan udah WA sama siapa. Dan wanita ini siapa? Dia pacarnya Rif. Ini kamu pikir ulang. Saya udah berapa kali ketemu dia sama rekan kerja kita. Ketua sebelah. Kos tahu. Bener kan? Enggak. Berarti bukan cuman aku yang melihat dia bareng sama laki-laki. Selamat kamu tertipu juga. Selama ini aku menyiapkan misalkan aku untuk kita atau enggak? Aku minta maaf sama kamu. Pasti nggak percaya sama Arif. Kalau sama aku kamu nggak percaya karena kita nggak kenal. Tapi kalau Arif itu atasan kamu sendiri. Aku udah tidur dan aku udah setia sama kamu. Tapi kenapa kamu malah main di belakang aku? Hah? Aku Udah deh. memberikan apa yang kamu inginkan. Kamu nggak usah nyalain yang perempuan. Kamu juga salah. Kamu udah nggak sopan. Baru kamu dikasih jabatan kayak gini. Kamu udah sombong banget. Kamu tahu? Calon istri aku ini, dia punya perusahaan besar di sini. Dia menghargai aku kok, meskipun aku jauh kekayaannya di bawah dia. Iya, saya minta maaf Pak, karena saya nggak tahu sama Bapak. Udah deh, mending kalian sekarang pergi sebelum aku murka sama kalian. Mendingan kita pergi. Siapa? Hampir aja nabrak barusan. Kamu nabrak juga? Enggak Pak. Jadi itu mantan kamu? Gak usah diulang-ulang. Itu mantan kamu? Aku nggak tahu kalau itu temen kamu. Gini aja. Konsep yang bakal kita buat seperti ini. Bener. Kamu bebas
minta apa aja sama Arif, Arif tuh bakalan kabulin semuanya, ya kan Div? Ya, saya tinggal nunggu berapa banyak undangan yang bakal kalian undang, nanti saya siapkan tempat. Udah berapa lama pacaran sama orang itu? Aduh, aku mau pisah Div. Enggak. Kamu bohong kan? Aku nggak bohong. Pak Arif, Aku nggak. kayaknya masalah konsep kita bisa omongin nanti ya. Iya. Iya. Aku nggak lama kok. Aku cuma 1 bulan pacaran sama dia. Itu pun udah lama banget sebelum aku pacaran sama kamu. Saya mau nyiapin semuanya dulu, jadi saya pamit duluan. Permisi. Iya, Jadi kamu seneng kamu ketemu sama mantan kamu? aku bukan seneng, malahan aku takut. Tadi kamu kegirangan banget kayaknya ketemu sama mantan kamu. Aku bahagia karena bisa pamerin calon istri aku yang cantik ini. Itu karena ada aku. Coba nggak ada aku kan? Aku nggak tahu. Kalau nggak ada kamu, aku yang dimaki-maki sama dia. Udah terbukti semuanya kan? Tadi aja ada kamu masih maki-maki aku. Terus menurut kamu aku harus percaya. Jadi sekarang kamu harus jujur semuanya sama aku tentang mantan kamu yang tadi. Ikut.